Selamat datang di saluran yang didedikasikan untuk membongkar mitos dan membuka rahasia untuk mencapai kebebasan finansial sejati. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yang menjadi akar dari sebagian besar kesulitan keuangan yang kita hadapi setelah dewasa. Kegagalan sistem pendidikan. Kita menghabiskan belasan tahun di sekolah, dijejali teori-teori kompleks, dari menghitung luas lingkaran, memahami sejarah peradaban kuno, hingga menguasai fisika kuantum. Namun, coba renungkan, di antara semua mata pelajaran itu, pelajaran mana yang mengajarkan Anda cara membayar pajak, cara kerja bunga majemuk, cara negosiasi gaji, atau cara menghindari utang jahat? Jawabannya, hampir tidak ada. Kita lulus dengan gelar, tetapi tanpa literasi finansial, meninggalkan kita rentan terhadap 10 kebodohan finansial fatal yang seharusnya menjadi kurikulum wajib. Kebodohan-kebodohan ini, jika tidak disadari dan diubah, akan secara sistematis menjaga kita tetap berada dalam lingkaran utang dan kecemasan, menghambat kita dari mencapai kemapanan permanen. Tujuan video ini bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk memberdayakan Anda dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menguasai masa depan Anda. Mari kita mulai. Kebodohan pertama, dan yang paling mendasar yang seharusnya menjadi pelajaran survival wajib adalah gagal memiliki dana darurat, emergency fund. Sekolah mengajarkan kita tentang sejarah bencana, tetapi lupa mengajarkan kita cara mempersiapkan diri menghadapi bencana finansial pribadi. Dana darurat bukanlah tabungan biasa. Ia adalah jaring pengaman likuid yang harus disimpan terpisah, tidak diinvestasikan dengan tujuan tunggal, menutupi 3 hingga 6 bulan pengeluaran wajib jika terjadi krisis tak terduga, PHK, sakit, atau kerusakan aset besar. Kegagalan memiliki dana ini memiliki konsekuensi fatal. Ketika musibah datang, Anda dipaksa beralih ke solusi terburuk, yaitu utang konsumtif berbunga tinggi, pinjaman online atau kartu kredit. Ini adalah tindakan panik yang mengubah krisis tunggal menjadi krisis utang permanen, menggerogoti cash flow, dan memaksa Anda menjual aset investasi Anda. Dana darurat adalah garda terdepan perlindungan finansial Anda. Tanpanya, seluruh bangunan keuangan Anda berada dalam risiko kehancuran kapan saja, membuktikan bahwa kita mampu menghafal rumus, tetapi gagal memahami prinsip survival yang paling penting. Kebodohan kedua adalah kegagalan dalam budgeting, ketidakmampuan untuk membedakan secara jujur dan disiplin antara kebutuhan, needs, dan keinginan, wants. Kita mampu menganalisis siklus air, tetapi tidak mampu melacak siklus uang kita sendiri. Sekolah tidak pernah mengajarkan kita cara membuat anggaran yang berfungsi, sehingga kita dewasa dan terjebak dalam pola pikir, gaji hanya numpang lewat. Kita bekerja keras, gaji masuk, dan uang terasa menguap karena belanja impulsif yang didorong oleh emosi, FOMO, dan instant gratification. Tanpa budgeting, seperti sistem 50/30/20 atau Kakeibo, kita tidak memiliki kendali dan pengeluaran kita dikendalikan oleh lingkungan dan iklan. Kebodohan ini melahirkan perilaku di mana seseorang bergaji besar sekalipun dapat hidup dari gaji ke gaji, paycheck to paycheck. Karena setiap kali pendapatan naik, lifestyle juga naik seiring, sebuah fenomena yang dikenal sebagai inflasi gaya hidup. Lifestyle inflation. Keterampilan mengelola uang dengan budgeting yang benar adalah hal yang harus kita pelajari sendiri, karena ia adalah kunci untuk memastikan bahwa uang Anda bekerja untuk tujuan Anda, bukan untuk nafsu sesaat. Kebodohan finansial ketiga adalah ketidaktahuan yang fatal tentang mekanisme utang jahat dan kredit. Kita diajarkan sejarah mata uang, tetapi tidak diajarkan dampak real dari suku bunga kartu kredit atau pinjaman online. Kebanyakan orang melihat kartu kredit sebagai uang tambahan, bukan sebagai pinjaman berbunga tinggi. Mereka hanya membayar cicilan minimum payment. Tidak menyadari bahwa bunga majemuk yang terakumulasi dapat membuat harga barang yang dibeli melonjak berkali-kali lipat, menjebak mereka dalam siklus utang yang tidak pernah berakhir.
Selain itu, sekolah gagal menjelaskan tentang skor kredit, SLIKOJK, sebuah laporan finansial yang mengukur karakter dan disiplin kita dalam membayar utang. Banyak yang tidak menyadari bahwa menunggak cicilan kecil dapat merusak skor kredit mereka selama bertahun-tahun, yang pada akhirnya akan menghalangi mereka mendapatkan pinjaman strategis dengan bunga rendah, seperti KPR atau modal bisnis di masa depan. Utang jahat adalah utang yang digunakan untuk membeli barang konsumtif yang nilainya terus turun. Logikanya harus diubah. Hanya gunakan utang untuk utang produktif yang dapat menghasilkan uang lebih banyak bagi Anda. Ini adalah kebodohan finansial yang paling mahal dalam jangka panjang, mengabaikan kekuatan bunga majemuk, compounding interest. Sekolah mengajarkan kita rumus fisika, tetapi lupa mengajarkan kita rumus finansial paling penting ini. Bunga majemuk adalah kemampuan bunga yang Anda dapatkan untuk menghasilkan bunga tambahan di periode berikutnya, menciptakan pertumbuhan yang bersifat eksponensial. Kebodohan yang umum adalah berpikir, investasi kecil sekarang tidak ada gunanya, lebih baik menunggu sampai uang saya banyak. Pola pikir ini gagal memahami bahwa aset paling berharga dalam investasi adalah waktu, time. Orang yang memulai investasi dengan jumlah kecil di usia 20 tahun akan memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dan lebih mudah dicapai daripada orang yang memulai dengan jumlah 10 kali lipat lebih besar di usia 35 tahun karena ia kehilangan waktu pertumbuhan majemuk selama 15 tahun. Kebodohan ini membuat kita menunda-nunda, kehilangan potensi pertumbuhan yang seharusnya membuat uang kita bekerja untuk kita, alih-alih kita bekerja seumur hidup untuk uang. Kebodohan kelima adalah produk sampingan dari sistem pendidikan. Berhenti belajar setelah ijazah diperoleh. Sekolah memberi kita ilusi bahwa proses belajar telah selesai. Padahal di dunia nyata, ijazah hanyalah tiket masuk awal. Logika miskin melihat biaya untuk kursus online, workshop, buku non-fiksi, atau sertifikasi baru sebagai pengeluaran mahal yang harus dihindari. Mereka beroperasi dengan skill set yang sama selama bertahun-tahun, dan ketika nilainya di pasar kerja menurun karena disrupsi, mereka menyalahkan nasib. Logika kaya memahami bahwa investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri, self-investment. Keterampilan dan pengetahuan yang Anda peroleh hari ini adalah aset yang paling bernilai tinggi dan paling tahan inflasi. Gaji dan peluang Anda akan selalu berbanding lurus dengan value yang Anda tawarkan kepada pasar. Kebodohan ini membuat kita menolak upgrade diri, dan karena nilai kita stagnan, secara alami, potensi penghasilan kita pun ikut terhenti. Kebodohan keenam adalah pemahaman yang salah dan menyesatkan tentang etos kerja. Selama saya bekerja keras dan loyal, saya akan sukses. Logika ini mencampur adukan kerja keras, labor, dengan menciptakan daya ungkit, leverage. Orang yang paling keras bekerja, misalnya pekerja pabrik atau kuli bangunan, seringkali bukanlah orang yang paling kaya, karena mereka menjual waktu per jam untuk mendapatkan upah, yang merupakan sumber daya terbatas. Sekolah gagal mengajarkan kita konsep leverage, yaitu bagaimana menggunakan aset seperti modal, teknologi, atau sumber daya orang lain untuk menghasilkan hasil yang eksponensial. Logika kaya fokus pada menciptakan leverage, membangun sistem bisnis, investasi di aset yang menghasilkan passive income, atau mengotomatisasi pekerjaan. Kerja keras tanpa leverage adalah kerja keras yang akan selamanya membuat Anda terjebak dalam rutinitas tanpa peningkatan finansial signifikan. Kebodohan ini membuat kita hanya melihat active income, bekerja untuk uang, tanpa membangun passive income, uang bekerja untuk kita. Kebodohan finansial ketujuh adalah kegagalan dalam soft skill krusial, ketidakberanian negosiasi gaji dan benefit. Sekolah mengajarkan kita untuk patuh dan bersikap pasif, membuat kita merasa cemas atau tidak sopan ketika harus menuntut nilai yang pantas. Banyak profesional menerima tawaran gaji pertama mereka
tanpa negosiasi karena takut ditolak. Padahal, gaji awal Anda adalah fondasi penghasilan seumur hidup Anda. Karena kenaikan gaji di masa depan seringkali dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok saat ini. Perbedaan gaji awal yang kecil, jika dikompaun selama 30 tahun karier, dapat berjumlah puluhan hingga ratusan juta rupiah. Negosiasi gaji bukanlah tentang serakah. Ini adalah tentang mempertahankan value diri Anda di pasar dan menunjukkan bahwa Anda memiliki financial confidence. Kegagalan dalam self-advocacy ini adalah kebodohan yang terus-menerus merampas potensi penghasilan Anda setiap bulan. Kebodohan kedelapan adalah memandang uang sebagai sumber masalah dan negativitas. Kita sering terpapar narasi bahwa kekayaan adalah jahat atau bahwa orang kaya pasti curang. Logika ini membuat kita secara bawah sadar menjauhi kekayaan karena takut merusak moral atau hubungan. Padahal, realitasnya, uang hanyalah alat yang netral. Ia adalah alat yang memperbesar karakter seseorang. Kekurangan uanglah yang sering menjadi sumber masalah utama, menyebabkan stres rumah tangga, membatasi peluang pendidikan, dan mencegah kita membantu orang lain. Logika ini harus dibalik. Uang adalah alat yang memungkinkan Anda memberikan kontribusi lebih besar, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup orang-orang di sekitar Anda. Menghindari kekayaan karena ketakutan moral adalah kebodohan yang membatasi potensi kontribusi Anda kepada masyarakat. Kebodohan finansial ke-9 adalah mencampur adukan asuransi dan investasi, seringkali melalui produk unit link yang kompleks. Sekolah gagal mengajarkan kita manajemen risiko dan alokasi aset yang benar. Asuransi memiliki fungsi tunggal, proteksi risiko murni, melindungi Anda dari kerugian finansial akibat sakit, meninggal, atau kecelakaan. Investasi memiliki fungsi tunggal, pertumbuhan harta. Ketika Anda mencampur keduanya, Anda seringkali mendapatkan perlindungan yang mahal dan return investasi yang suboptimal karena tingginya biaya administrasi dan komisi yang dipotong. Logika yang benar adalah memisahkan keduanya. Buy term, invest the difference. Beli asuransi murni, misalnya asuransi term life, untuk perlindungan yang efisien, dan investasikan sisa dana Anda di instrumen investasi murni, saham, reksadana, untuk return yang optimal. Kebodohan ini membuat Anda membuang-buang potensi return yang seharusnya bisa Anda dapatkan untuk pertumbuhan kekayaan. Kebodohan ke-10 yang merangkum semua kebodohan di atas adalah pemikiran pasif. Saya akan menabung dan berinvestasi nanti, setelah semua utang lunas, setelah saya menikah, atau setelah gaji saya mencapai angka tertentu. Logika ini mengabaikan prinsip bunga majemuk dan kekuatan waktu. Kebodohan ini membuat seseorang menunda-nunda tindakan, seringkali sampai usia 30-an atau 40-an. Ketika mereka akhirnya menyadari bahwa biaya hidup sudah terlalu tinggi dan mereka telah kehilangan dekade emas compounding yang seharusnya dimulai sejak usia 20-an. Menunggu kondisi ideal untuk memulai adalah ilusi yang menghambat tindakan. Logika finansial yang benar adalah memulai sekarang, sekecil apapun dananya, dan belajar di tengah jalan. Karena dalam dunia uang, waktu yang dihabiskan di pasar jauh lebih berharga daripada upaya untuk mencari waktu yang tepat untuk masuk ke pasar. Kita telah membongkar 10 kebodohan finansial yang secara sistematis tidak diajarkan di sekolah, tetapi justru menjadi penentu utama kualitas hidup dan stabilitas Anda. Kebodohan-kebodohan ini adalah virus mental yang, jika tidak diidentifikasi dan dilawan, akan menjaga Anda tetap miskin, terlepas dari seberapa cerdas Anda secara akademis. Kini, Anda sudah memiliki kesadaran. Jangan biarkan ignorance menjadi warisan Anda. Ambil tanggung jawab penuh atas pendidikan finansial Anda sendiri. Mulailah membuat dana darurat hari ini. Segera atur budget Anda, lunasi utang konsumtif yang membebani, dan mulai investasi self-development serta instrumen finansial. Sekolah mungkin gagal mengajarkan Anda cara menjadi kaya. Tetapi, Anda punya kendali penuh untuk mengajarkan diri Anda sendiri, mulai dari detik ini.
Ganti logika yang menjebak dengan ilmu yang membebaskan. Kebodohan mana yang paling Anda sesali karena tidak diajarkan di sekolah? Bagikan money mistake terbesar Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa belajar bersama. Jika video ini membuka mata dan pikiran Anda, like dan share kepada teman-teman yang baru lulus, dan subscribe untuk konten-konten mindset dan finansial yang membebaskan. Terima kasih.